Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Berikut warahmatullahi ini wabarakatuh. adalah hasil dari kerja kelompok kami yang beranggotakan satu saya sendiri Bagas Dwi Cahyono, lalu ada Muhammad Akbar Maulana, Muhammad Hafid Zulfikar, Sabriza Adinugraha, dan Muhammad Al-Azhar Pramudia. Kelompok kami menganalisis suku Dayak. Ini adalah daftar isi. Benar. Kembali ke slide daftar isi. Ini adalah gambaran dari PPT yang ada. Yang pertama yaitu etimologi suku Dayak, yang kedua geografi dan administrasi pulau, yang ketiga sejarah suku Dayak, yang keempat agama dan kepercayaan suku Dayak, yang kelima terakhir yaitu sosial budaya dan ciri khas dari suku Dayak itu sendiri. Baik, slide selanjutnya. Yang pertama yaitu etimologi suku Dayak. Mohon maaf, dibesarin bisa nggak itu, Mas? Oh ya. Di full screen aja, Mas. Ora. Itu full screen itu loh. Nah, etimologi. Menurut Lindblad, kata Dayak berasal dari kata daya dari bahasa Kenya yang berarti hulu sungai atau pedalaman. Lebih jauh menduga-duga bahwa Dayak mungkin juga berasal dari kata aja, sebuah kata dari bahasa Melayu yang berarti asli atau pribumi. Semula istilah orang Dayak atau orang darat ditunjukkan untuk penduduk asli Kalimantan Barat, yakni rumpun Bidayuh yang selanjutnya dinamakan Dayak Barat, yang dibedakan dengan Dayak Laut atau rumpun Iban. Di Banjarmasin, istilah Dayak mulai digunakan dalam perjanjian Sultan Banjar dengan Hindia Belanda pada tahun 1826 untuk menggantikan istilah Biajur Besar atau daerah Sungai Kahayan dan Biajur Kecil atau daerah Sungai Kapuas Murung, yang masing-masing diganti dengan istilah Dayak Besar dan Dayak Kecil. Selanjutnya oleh pihak kolonial Belanda hanya kedua daerah inilah yang kemudian diakui secara administratif dan disebut dengan Tanah Dayak. Sejak masa itu istilah Dayak juga ditunjukkan untuk rumpun Ngaju Ot Danum atau rumpun Barito. Selanjutnya istilah Dayak dipakai meluas yang secara kolektif merujuk pada suku-suku penduduk asli setempat yang berbeda-beda bahasanya, khususnya non-Muslim dan non-Melayu. Lahijir et al. Mencatat bahwa setidaknya ada 4 istilah untuk penduduk asli Kalimantan dalam literatur, yaitu Daya, Biak, Daya, dan Dayak. Penduduk asli itu sendiri pada umumnya tidak mengenal istilah-istilah ini. Akan tetapi orang-orang di luar lingkup mereka lah yang menyebut mereka dengan istilah suku Dayak. Next. Yang kedua mungkin dilanjutkan teman siapa? Ayo. Baik, saya akan melanjutkan
Daftar isi nomor 2, yaitu Geografi dan Administrasi Pulau Kalimantan. Geografi dan Administrasi Pulau Kalimantan, pulau terbesar ketiga di dunia ini, dimiliki oleh 3 negara dengan luas mencapai 743.330 km persegi. Sebagian besar wilayah Kalimantan, 73% dimiliki Indonesia. Sementara 26% lainnya adalah wilayah Malaysia dan sekitar 1% sisanya dikuasai Brunei Darussalam. Pulau Kalimantan terletak di sebelah utara Pulau Jawa, sebelah timur Selat Malaka, sebelah barat Pulau Sulawesi, dan sebelah selatan Filipina. Secara astronomis, Pulau Kalimantan terletak di antara 4 derajat 24 lintang utara sampai 4 derajat 10 lintang selatan dan 108 derajat 30 bujur timur sampai 119 derajat bujur timur. Letak astronomis ini menyebabkan Pulau Kalimantan dilintasi garis khatulistiwa. Pulau Kalimantan dikelilingi oleh Laut Tiongkok selatan barat dan utara barat. Laut Sulu di utara sampai timur, Laut Sulawesi dan Selat Makassar di timur, serta Laut Jawa dan Selat Karimata di bagian selatan. Gunung Kinabalu dengan ketinggian 4.095 meter yang terletak di Sabah, Malaysia ialah lokasi tertinggi di Kalimantan. Selain itu, terdapat pula Gunung Palung, Gunung Lumut, dan Gunung Liang Pran. Sungai-sungai terpanjang di Kalimantan adalah Sungai Kapuas dengan panjang 1.143 km di Kalimantan Barat. Indonesia, Sungai Barito dengan panjang 880 km di Kalimantan Tengah. Indonesia, Sungai Mahakam 980 km di Kalimantan Timur. Indonesia, Sungai Ranjang dengan panjang 562,5 km di Sarawak, Malaysia. Di sebagian besar area Kalimantan juga terbentang dataran rendah yang luas dengan karakteristik beragam. Selain menjadi lumbung hutan tropis, dunia dengan keanekaragaman hayati paling tinggi di muka bumi, dataran rendah itu pun menjadi tempat lahan gambut jutaan hektar. Di sebagian besar wilayah pegunungan Kalimantan, terdapat sejumlah taman nasional yang jadi lokasi konservasi beraneka ragam flora dan fauna. Next. Silakan untuk dilanjut. Baik, saya di sini akan melanjutkan dari Mas Sabriza tentang sejarah suku Dayak. Suku Dayak adalah nama yang diberi penjajah kepada penghuni pedalaman Pulau Borneo yang tinggal di Pulau Kalimantan. Kalimantan sendiri terbagi menjadi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Dulu masyarakat Dayak memiliki budaya maritim atau bahari. Oleh karena itu, hampir semua nama sebutan orang Dayak memiliki suatu arti yang berhubungan dengan perhuluan atau sungai. Biasanya dapat ditemukan di nama-nama rumpun ataupun nama keluarganya. Meski ada beberapa suku adat yang tinggal di Pulau Kalimantan, namun suku adat yang paling mendominasi adalah suku Dayak. Suku Dayak berasal dari semua 5 provinsi di Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Orang Dayak adalah penduduk asli Pulau Kalimantan. Dayak menjadi istilah umum untuk 200 subkelompok lebih etnis suku yang umumnya tinggal di sungai dan pegunungan pedalaman bagian selatan dan tengah Pulau Kalimantan.
Untuk agama dan kepercayaan suku Dayak, sebagian besar masyarakat Dayak yang sebelumnya beragama Keharingan kini memiliki kekristenan. Namun kurang dari 10% yang masih mempertahankan agama Keharingan. Agama Keharingan sendiri telah digabungkan ke dalam kelompok agama Hindu sehingga mendapat sebutan agama Hindu Keharingan. Sistem kepercayaan nenek moyang dalam masyarakat Dayak berisi berbagai peraturan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan roh nenek moyang, dan manusia dengan alam beserta isinya. Tuhan tertinggi yang satu memiliki dua fungsi atau karakter ketuhanan. Karakter yang satu mendiami dunia atau atas, dunia yang lebih tinggi, dan karakter lainnya tinggal di bawah atau yang lebih rendah. Orang Dayak percaya kedua karakter ini masing-masing memuat sifat yang baik dan buruk. Oke, silakan selanjutnya dilanjutkan oleh sosial budaya dan ciri khas suku Dayak. Next. Sosial budaya dan ciri khas budaya. Sosial budaya. Sistem sosial masyarakat Dayak erat dengan desa. Setiap desa memiliki pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pembekal dan penghulu. Pembekal bertindak sebagai pemimpin desa secara administratif, sedangkan penghulu bertindak sebagai ketua adat. Kedua posisi ini merupakan posisi yang sangat terpandang oleh masyarakat Dayak. Pada zaman dahulu, jabatan pembekal dan penghulu dirangkap oleh seorang patih. Ada pula seorang penasihat penghulu yang disebut mantip. Masyarakat Dayak juga memiliki hukum adat sendiri. Indonesia melalui Undang-Undang 1945 mengakui dan menghormati keberadaan hukum adat. Meskipun tidak masuk dalam sistem peradilan secara formal, kebudayaan suku Dayak kenal akan tarian-tarian. Dari segi budaya, suku Dayak memiliki 3 tarian adat yang biasa dilakukan, yakni tari hudok, leleng, dan kencat papatai. Selain itu, suku Dayak juga memiliki acara adat yang biasa disebut upacara tiwah, yaitu ritual yang dilaksanakan untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sandung yang sudah dibuat. Sandung adalah tempat semacam rumah kecil yang memang dibuat khusus untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Selain itu juga, suku Dayak juga terkenal dengan kekuatan supranaturalnya. Salah satunya yaitu Manajah Antang, yaitu merupakan satu cara suku Dayak untuk mencari petunjuk seperti mencari keberadaan musuh yang sulit ditemukan dari arwah para leluhur dengan media burung antang. Dimanapun musuh yang dicari pasti akan ditemukan. Next. Ciri khas. Yang pertama adalah bahasa khas. Awalnya, suku Dayak adalah penutur bahasa Austronesia. Kemudian salah satu kelompok yang merupakan asal-usul etnis ini masuk dari bagian utara Pulau Kalimantan. Selanjutnya, mereka menyebar ke area pedalaman, pegunungan, dan pulau-pulau di Samudra Pasifik. Dengan berkembangnya masyarakat Dayak dan masuknya pendatang dari Melayu, serta berbagai tempat lainnya, maka bahasa Dayak mengalami perkembangan. Saat ini, suku Dayak memiliki banyak bahasa tergantung wilayah tempat tinggal mereka. Berdasarkan bahasa yang digunakan, suku Dayak terbagi menjadi 5, yaitu Dayak Barat memiliki 13 bahasa, salah satunya adalah bahasa Rejang. Bari Toraya memiliki 33 bahasa dengan 11 bahasa dari kelompok bahasa Madagaskar. Borneo Utara memiliki 99 bahasa termasuk bahasa Yakan dari Filipina. Melayu yang dituturkan oleh Dayak Meratus, Dayak Keninjal, Dayak Kendayan, Dayak Iban, Dayak Bamayoh, dan lain-lain. Sulawesi Selatan yang dituturkan oleh 3 suku Dayak di pedalaman Kalimantan Barat, yaitu Dayak Embaloh, Dayak Kalis, dan Dayak Taman. Next. Pakaian adat. Pakaian adat pria suku Dayak disebut dengan sadak. Pria yang sudah tua memakai ikat kepala yang terbuat dari pandan. Mereka mengenakan atasan berupa baju rombi dan bawahan berupa tawat yang disebut dengan abet kaok. Selain itu,
Mereka mengenakan senjata tradisional Mandau di bagian pinggang dengan cara diikat. Pakaian wanitanya dinamakan ta'ak, motif ta'ak, tak jauh berbeda dengan sudak. Bedanya baju bagian atasnya disebut dengan sapai inok. Sedangkan bagian bawahnya kaum wanita Dayak mengenakan rok. Pakaian wanita dihiasi dengan manik-manik yang bervariasi, sehingga pakaian mereka tampak cantik. Yang ketiga, rumah adat. Masyarakat Dayak yang tinggal di dalam rumah tradisional bernama rumah betang atau yang lebih dikenal dengan nama rumah panjang. Rumah adat ini dapat dijumpai di berbagai wilayah di Kalimantan, tepatnya di bagian hulu yang menjadi pusat permukiman suku Dayak. Fungsi rumah adat ini bukan hanya sebagai rumah tinggal saja. Rumah panjang juga digunakan untuk tempat mengadakan upacara adat, sehingga rumah ini tidak hanya dimiliki secara pribadi, namun memiliki masyarakat Dayak. Rumah panjang terdiri dari beberapa bagian. Di bagian depan terdapat teras yang disebut dengan pantai. Rumah tamu disebut sami, kemudian ada ruang keluarganya. Yang keempat, senjata khas. Mandau adalah senjata tradisional di Kalimantan Selatan yang telah menjadi identitas dari masyarakat suku Dayak. Bagi masyarakat suku Dayak, mandau menjadi simbol kehormatan serta jati diri pemiliknya. Yang next, pustaka gambar. Ini adalah pakaian adat yang ada di suku Dayak, yaitu yang di bawah, yang ada cewek-ceweknya itu. Yang kedua itu adalah rumah adat suku Dayak. Yang bagian bawah adalah pakaian adat pria suku Dayak atau Sadak. Yang terakhir adalah yang sebagian kanan atas, yaitu senjata khas suku Dayak, yaitu mandau. Next, terima kasih. Ini adalah dari suku adat Dayak. Ya, saya kembalikan ke Bagas Wicahyono kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu adalah hasil dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya